Kasus Firly belum ditahan. Ya. Nah, terus sekarang kasus pimpinan KPK lainnya yang diduga terkait dengan pasal 36 sedang diperiksa sama Dewan Pengawas, Nurul Gufron sama Alexander Marwata juga kita belum tahu. Terus ada isu lagi begini di KPK. Ya, aduh. Ini yang hari ini diumumkan oleh pimpinan KPK terkait OTT Sidoarjo buat saya menarik sekali, Bang. Oke. Tidak masuk akal, Bang, buat saya gitu. Hal itu dilakukan tanpa ada yang diduga itu adalah penyelenggara negara. Iya, Kan nggak mungkin, Bang. Kalau tadi, Bang, sebelum itu, Bang. Oke. Apa? Tadi Abang sudah tanya ke kita, berapa kira-kira IPK. Nah, sekarang saya balik tanya ke Bang, perkiraan Abang bagaimana? Kalau pikiran saya pasti turun lah. Turun, oke. Turunnya berapa, Bang? Turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membicarakan soal KPK. Banyak sih, nggak habis-habis ya. Dan soal KPK ini ada beberapa yang menarik ya. Kita tentunya ingat hari Jumat, tanggal berapa hari Jumat itu ya? Beberapa hari yang lalu ya. Itu ada OTT yang dilakukan oleh penyelidik KPK. Dan OTT itu terjadi di Sidoarjo. Menarik sekali karena sampai hari ini, yaitu hari Senin, ketika dibahasnya podcast ini, baru kemudian diumumkan konferensi persnya atas masalah OTT tersebut. Ini yang menarik kan. Nanti kita akan bahas. Dan selain itu kita juga akan bahas beberapa isu soal KPK, termasuk juga terkait dengan masalah indeks persepsi korupsi Indonesia, apakah naik karena tanggal 31 akan diumumkan, tanggal 30 Januari akan diumumkan. Untuk membahas terkait dengan hal ini tentunya akan menarik apabila kita ada yang membersamai. Alhamdulillah kali ini ada beberapa mantan penyelidik KPK dan orang-orang yang concern dengan masalah KPK dan pemberantasan korupsi. Di sini ada Aulia, apa kabar Aulia? Alhamdulillah baik, Bang. Dan ada Farid Andika, orang-orang hebat semuanya nih. Sebelum kita membicarakan terkait dengan OTT yang hari Jumat ya, saya pengen tahu dong mekanisme OTT itu gimana sih? Biar publik tercerahkan lagi dong, ya kan? Oke. Saya dulu, Bang ya? Ya, Aulia dulu. Oke, makasih Bang Novel. Sebenarnya kalau tentang OTT ini berapa kali kita bahas di podcast ini, Bang ya, tapi ini masyarakat juga perlu tahu karena tidak semuanya juga nonton seri-seri sebelumnya. Iya. Jadi biasanya OTT itu bermula dari laporan pengaduan masyarakat, Bang. Oke. Nah, laporan pengaduan masyarakat itu masuk ke KPK, lalu oleh KPK ketika informasi itu dianggap layak untuk dilakukan penyelidikan, maka akan diterbitkan surat perintah penyelidikan. Iya. Nah, setelah terbit surat perintah penyelidikan itu, penyelidik melakukan kegiatan lah. Maka itu pemantauan, mengkonfirmasi isi laporan itu. Nah, singkat cerita, ketika memang dari hasil pengumpulan keterangan segala macam itu, pengumpulan bukti itu didapatkan, diketahui bahwa akan ada penyerahan, biasanya tim penyelidik itu melakukan penangkapan, Bang. Bukan penangkapan. Jadi, nah setelah penangkapan, itu menaik lagi, Bang. Nah, tim penyelidik biasanya bersama-sama dengan penyidik kan. Nah, kita join biasanya kan, Bang ya. Betul. Nah, tim penyelidik dan penyidik itu akan melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam. Iya. Itu karena kewenangan penangkapan 1 kali 24 jam ya. Kewenangan penangkapan itu 1 kali 24 jam. Nah, 1 kali 24 jam baru ditetapkan statusnya. Apakah kasus ini layak naik ke proses penyidikan dan ditetapkan tersangkanya. Itu singkatnya, Bang. Iya. Menarik sekali karena jarang sekali KPK ketika melakukan OTT pengumumannya setelah 2 kali 24 jam bahkan lebih. Ini udah 4 hari nih, Bang. Iya, udah 4 hari ya. 4 hari. Iya. 3 hari. Dari Kamis penangkapannya, saya dengar tadi. Kamis. Penangkapannya Kamis. Kamis ya. Berarti sudah hampir 4 hari dong ya. Ini yang menarik sekali dan tentunya aneh gitu. Saya bilang aneh kenapa? Karena pengalaman saya, kalau mau melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan, itu ada pembahasan dulu oleh penyelidik.
yang disertai oleh kawan-kawan dari pengaduan masyarakat. Kali ini ada kawan kita juga yang bagian Humas. Ada Farid ini. Dan kita tahu bahwa sebelum melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan, biasanya itu ada telaah tuh. Apakah ada orang yang diduga pelaku tersebut adalah subjek hukum KPK gitu kan, yang berbuat dan kemudian setelah konfirm baru dilakukan penangkapan. Nah, Farid gimana Rid ceritanya soal itu Rid? Nah, gini Bang. Tadi Aul sudah berbicara di hilir Bang ya. Hilirisasi Aul. Hilirisasi. Nah, sekarang saya di hulurisasi. Ya. Waduh, jadi kalau tadi sudah ada, Abang sudah menyinggung tadi tuh Bang, bahwa ada laporan dari masyarakat yang kita terima gitu, dan di situ biasanya kita melakukan verifikasi dulu Bang. Oke. Nah, verifikasi ini banyak hal Bang yang dulu kita lakukan gitu. Yang pertama pasti ini kasus korupsi atau bukan. Oke. Karena kan yang datang ke KPK itu cukup banyak variasi laporannya Bang. Termasuk ada dugaan gitu pejabat yang selingkuh pun kadang dilaporkan ke KPK gitu. Jadi banyak sekali variasi pelaporannya. Makanya untuk itu kita verifikasi dulu apakah ini kasus korupsi atau bukan. Oke. Terus yang kedua biasa kita cek juga apakah laporan ini pernah ditangani atau pernah dilaporkan ke penegak hukum yang lain. Gitu. Jadi jangan sampai nanti ada tumpang tindih dengan penegak hukum yang lainnya. Nah setelah itu baru kita berbicara soal ini penyelenggara negara atau bukan. Kan KPK dengan undang-undangnya, dengan keterbatasannya gitu, dibatasi bahwa hanya bisa menangani di penyelenggara negara. Atau jadi, penegak hukum ya. Atau penegak hukum. Jadi ada beberapa kriteria. Jadi kita nggak bisa tuh kalau misalkan katakanlah ada kasus korupsi, yang level bawah katakanlah di level kelurahan gitu nggak bisa, tapi itu yang berdiri sendiri ya, atau level-level kasubag gitu ya. Level-level kasubag gitu eselon 4 kita nggak bisa, kecuali itu merupakan rangkaian semua Bang ya. Jadi dia ngalir katakan pihak terkait ya. Pihak terkait itu bisa ditangani oleh KPK. Tapi kalau dia berdiri sendiri dia nggak bisa. Jadi penyelenggara negara. Terus yang kedua berikutnya lagi kita cek biasanya kerugian negaranya bagaimana atau modusnya bagaimana. Tapi setidaknya tadi apakah kasus korupsi atau bukan ditangani oleh penegak hukum lain atau tidak. Terus berikutnya itu ada penyelenggara negara atau tidak. Nah, biasanya 3 itu kalau sudah kita verif, kita luluskan lah gitu. Laporan banyak Bang, ada orang datang ke KPK melalui aplikasi gitu, melalui chat pun bahkan ada. Nah berikut tadi Abang bilang benar tuh, setelah kita lakukan verifikasi maka akan kita telaah Bang. Laporan-laporan itu kita telaah, kita hubungi lagi pelapornya gitu, kita coba cari ke database KPK dulu gitu. Biasanya kan ada laporan-laporan yang masuk, kita sambungkan dan kita kaitkan gitu. Jangan-jangan nih orang sudah dilaporkan beberapa kali kira-kira gitu. Sama atau tidak, atau saling melengkapi kan bisa juga Bang. Kita kumpulkan gitu, nah kita dapat. Nah dari hasil telaah itu, hasil justifikasi dari secara profesional seorang penyelidik gitu untuk melakukan penelaah di Dumas, maka tadi Bang, dia melakukan yang Aul bilang tadi, full bucket. Pengumpulan bahan dan keterangan biasanya. Itu kita kumpulkan bukti, kita ke daerah sedemikian rupa lah. Itu selesai baru ketika itu layak gitu memenuhi syarat-syarat kriteria-kriteria tadi, ya kita serahkan tuh dari Dumas. Nah, kita serahkan nih ke Daul gitu di penyelidikan untuk nanti akhirnya dari penyelidikan diolah itu mau OTT, mau case building sampai nanti larinya ke Abang nih sebagai seorang penyidik kira-kira gitu. Jadi ini alurnya udah pas ya. Dumas penyidik. Tapi itu dulu ya kan. Sekarang begini. Aulia kan sering ya lakukan OTT. Iya Bang. Dari pengalaman Aulia, OTT kemudian baru diumumkan setelah 3 kali 24 jam, pernah berapa kali kejadian seperti itu? Tidak pernah sekali. Nih jadi bingung jawabnya Bang. Karena nggak pernah Bang. Iya. Kecuali emang masuk akal gitu. Kecuali memang ketika tertangkap, setelah dilakukan penangkapan tidak ditemukan bukti, itu dilepas. Iya, dan itu diumumkan kan? Nggak harus diumumkan memang. Harus diumumkan. Oke. Tapi kalau nangkepnya diumumkan, masa sih ngelepasnya nggak diumumkan? Nah, iya kan? Itu, Bang. Memang sering kali kalau yang saya pahami ya, dulu ketika OTT itu jarang diumumkan. Jarang diumumkan karena memang belum belum diperlukan untuk memberikan informasi karena baru ditangkap. Betul. Cuman sering kali ya ketika mau OTT, ketika sudah melakukan OTT, kemudian sudah tersebar informasi itu kemana-mana sehingga juru bicara perlu menyampaikan informasi seperlunya. Betul. Dan proses itu kemudian sedang dilakukan. Yeah. Tapi kalau kali ini kemarin kalau masalah kan memang juru bicara juga menyampaikan ya, nggak tahu sekedar menyampaikan seperlunya atau menyampaikan dalam satu konferensi pers doorstop atau bagaimana saya nggak ngerti. Apakah kemudian penyampaian itu
suatu keberhasilan dan itu biasanya akan segera di follow up karena biasanya OTT itu sudah tergambar siapa sih penyelenggara negaranya yang diduga sebagai pelaku dan mengkonfirmasi pembuktian dalam proses pemeriksaan 1x24 jam tadi. Tapi yang menarik adalah setelah kemudian terjadi sekian lama, bahkan tadi lewat dari 3 kali 24 jam, bahkan awal bilang 4 ya. 4 kali 24 jam. Kalau hari Kamis hitungannya udah 4 hari. Udah 4 hari ya. Dan yang menarik begini, kemudian diumumkan dan ternyata hari ini yang diumumkan adalah justru level Kasubag. Kan kaget gitu loh, apa-apaan ini. Saya khawatir ternyata apabila ada penyelenggara negara yang terlibat dan kemudian waktu yang terlalu lama tadi itu menimbulkan saya nggak ngomongin masuk angin ya, ada istilah apa yang lain kira-kira yang cocok ya, ada potensi terjadinya intervensi. Itu membuat permasalahan dan kalau dikaitkan dengan kebiasaan belum pernah kan terjadi yang seperti ini. Nah ini apa kira-kira seperti apa ya yang awal bisa pandang terkait dengan situasi seperti itu? Saya barusan ini Bang, sebelum kita podcast ini, saya nonton konferensi pers yang dilakukan oleh pimpinan KPK, itu Nurul Gufron, ditemani oleh Ali Fikri, Jubir. Dia menyampaikan bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Kamis lalu. Tanggal 25 ya berarti ya, 25 atau 26 ya? 25 ya. Nah, tanggal 25. Yang diamankan ada 11 orang. Kasusnya adalah terkait dengan insentif retribusi dan pajak di daerah. Jadi, nah jumlah uang, jumlah BB yang yang diamankan sekitar 67 juta. Dari total pungutan sekitar 2,7 miliar segala macam itu. Nah, ini yang ditangkap ini Bang, diantaranya itu adalah Kasubag Umum di BPBD Badan penerimaan daerah lah itulah, pajak daerah. Nah, ini kan pasal yang disangkakannya adalah pasal 12F Bang, pemotongan. Jadi ini saya menduga nih Bang ya, ini kan pegawai-pegawai yang melakukan pungutan atas retribusi dan pajak itu kan mendapat insentif atas pungutan itu. Dulu kan kalau nggak salah itu rekomendasi KPK juga. Dulu kan ada istilahnya upah pungut, yang itu dari sekda sampai ke bawah itu diatur sedemikian rupa oleh mereka, yang nilainya cukup besar. Nah sekarang dimasukkan sebagai insentif kepada pegawai. Dilakukan pemotongan oleh Kasubag ini. Nah yang menarik Bang, kalau memang konstruksi, tadi ada dua kemungkinan Bang. Kalau memang konstruksi awal kasusnya itu cuma Kasubag yang bukan pemotongan, ngapain KPK yang nanganin? Karena subjek hukum KPK itu kalau antara dua seperti Abang jelaskan sama Farid tadi. Kalau nggak penyelenggara negara, yaitu eselon 1 atau pejabat-pejabat negara lainnya atau penegak hukum. Nah ini eselon 4. Eselon 4 ya. Dan satu lagi saya potong sedikit ya, Oli. Kalau saya yang jadi penyidik waktu di kondisi sekarang ya, seandainya ada Dumas atau penyidik bicara dengan saya, ini kita mau nangkap apa terkait dengan dugaan eselon 4 atau Kasubag melakukan pemotongan, ngapain di UTT? Ngapain dia? Karena sebelum itu Bang, dalam proses biasa bisa didapetin itu mudah buktinya. Yang mungkin kalau di OTT apabila ternyata itu atas perintah. Nah, perintahnya lisan. Dan kemudian ada proses mekanisme penyetoran. Nah, itu cocok di OTT. Ya, saya menduga Bang, kalau konstruksi kasusnya pemotongan tadi, kan kita juga pernah nangani kasus 12F Bang ya. Pasti pejabat yang berwenang diduga ya kalau di kasus ini diduga pejabat yang berwenang melakukan pemotongan itu di level Kasubag itu. Dia cuma eksekutor Bang, yang motong lalu dia setor gitu loh. Kalau bukan eksekutor terlalu nekat. Gitu. Eselon 4 berani motong seperti itu nggak masuk akal sih Bang. Masuk akal. Menarik sekali. Makanya kemungkinan kedua saya meyakini nih Bang. Ini kan kita biasa nangani perkara ya Bang ya. Kita bisa mencoba dari yang dipaparkan oleh pimpinan KPK kasus posisinya tadi itu. Saya menduga ini dari atasan dan sebenarnya konstruksi awalnya saya menduga adalah penyelenggara negara di Kabupaten Sidoarjo itu. Siapa itu? Ya bisa jadi bupati, bisa jadi wakil bupati. Karena kan kalau kita bicara ASN di Pemkab Sidoarjo,
Nggak ada eselon 2 ya. Eselon 2-nya eselon 2 maksimal sekda ya. Sekda. Ya kan. Eselon 1 yang masuk penyelenggara negara itu di provinsi kan. Di provinsi, sekda provinsi. Ya itu Bang. Ya menarik sekali memang. Kita kenapa membicarakan ini? Karena ada mekanisme yang dilanggar, yang tidak normal. Bisa jadi mungkin nggak dilanggar. Saya nggak ngerti juga kalau aturannya sudah dirubah kan. Belum undang-undang itu Bang. Undang-undang itu Bang. Masih Bang. Seandainya SOP-nya dibuat boleh melanggar undang-undang seandainya. Kan saya pikirkan namanya juga akrobat kan gitu. Jadi ini menarik sekali ya. Ketika ada proses sampai sekian lama dan kemudian ada hal yang janggal, ini perlu dilihat. Dan sebetulnya seandainya nih, kita kembali lagi dengan seandainya. Seandainya ada orang yang ingin melakukan sesuatu untuk menutupi perbuatan pelaku yang terkait dengan peristiwa yang di OTT ini, seandainya, menurut saya sia-sia gitu. Kenapa? Perlu diketahui bahwa perbuatan kalau ini delik suap, ya, ini daluarsanya minimal setelah 12 tahun. Setelah 12 tahun. Kecuali kalau ternyata di pasal 12 bisa terpenuhi, termasuk yang F, itu daluarsanya setelah 18 tahun. Ya kan? Oke. Jadi kalau memahami dengan perspektif itu, sama saja ini menyandra pejabat ini. Saya khawatir tuh. Saya juga menyandra pejabat. Kalau pejabat disandra, seandainya ada pejabat yang kemudian tidak diusut nih seandainya. Karena apa saya katakan begini? Karena informasi soal ini sudah banyak dibicarakan orang hari ini. Ya kan? Jadi kita perlu menyampaikan juga biar ya kalaupun ada yang berbuat ya insaf lah. Kemudian itu perbaikin aja lah. Dibuat apa adanya lah gitu. Seandainya ya. Dan menyandra itu yang disandra juga rugi gitu. Betul. Rugi sekali. Dan ini menjadi potensi terjadi pemerasan. Kasus Firly belum ditahan. Terus sekarang kasus pimpinan KPK lainnya yang diduga terkait dengan pasal 36 sedang diperiksa sama Dewan Pengawas. Nurul Gufron sama Alexander Marwata juga kita belum tahu. Terus ada isu lagi begini di KPK. Ya aduh. Kira-kira nih, menurut dugaannya Farid, nih seandainya saya mau saya meminta Farid untuk membuat penerawangan nih. Dengan adanya prestasi ini, kira-kira indeks persepsi korupsi Indonesia naik berapa poin ke besok nih? Gimana Rin? Sebelum ke sana Bang, nah ini yang hari ini diumumkan oleh pimpinan KPK terkait OTT Sidoarjo buat saya menarik sekali Bang. Kalau tadi Abang bilang, buat apa kita OTT? OTT itu kan apa ya? Source yang kita gunakan itu lumayan kan Bang. Kita anggaran negara juga banyak. Anggaran negara di sana, tenaga nggak pulang, nggak tidur, wah itu dan lama sekali gitu. Tidak masuk akal Bang buat saya gitu. Hal itu dilakukan tanpa ada yang diduga itu adalah penyelenggara negara. Kan nggak mungkin Bang. Kalau tadi Abang bilang ngapain OTT jauh sebelum itu Bang. Dari Dumas. Perencanaannya bagaimana gitu. Dari Dumas tidak akan pernah naik Bang ke penyelidikan kalau nggak ada penyelenggara negaranya. Betul. Apalagi tadi sampai dengan sidik, apalagi OTT. Mungkin itu nggak mungkin. Barangkali khilaf ya kan. Terlewat. Jadi jauh sebelum itu Bang gitu. Kalau tadi Abang bilang ngapain OTT? Bukan, buat saya mustahil Bang. Kasus ini naik ke lidik, expose naik ke sidik gitu. Bahkan di OTT itu nggak ada penyelenggara negaranya. Mustahil dan tidak mungkin Bang. Mustahil dan tidak mungkin. Tapi di masa-masa pemilu gini kadang-kadang yang mustahil menjadi mungkin lah. Inilah. Kadang-kadang ya. Gawat ini. Itu satu hal Bang. Terus yang kedua tadi Abang bilang kasusnya ada di KPK juga, ada Alex juga, ada Gufron juga yang dilaporkan ke Dewas gitu. Menarik sebenarnya Bang. Terkait dengan dugaan yang disangkakan kepada dua pimpinan KPK aktif Bang ya, dan berkomunikasi mirip-mirip dengan Firly Bang itu. Bahkan ada Alex pun mengadakan hubungan, betul Bang, aktif, betul Bang. Dan Alex di awal kan bilang dia tidak pernah menghubungi loh Bang. Dia waktu ada berita soal itu, Alex langsung menyanggah itu. Saya tidak pernah menghubungi. Saya rasa tidak perlu. Bisa juga nanti ada pop up-nya gitu, bisa kita lihat tuh Alex. Terus tiba-tiba Dewas berkata bahwa ada, buktinya ada. Dan Alex pun bilang bodoh amat atau nggak peduli. Aku lupa intinya dia nggak peduli lah dengan emang gue pikirin. Emang gue pikirin gitu. Itu laporan begitu itu gimana gitu. Ini masalah kejujuran Masalah kejujuran Bang. Dan buat saya dulu gitu loh. Ini kan buat saya Bang ya. Harusnya Alex itu nggak hanya kena terkait dengan dugaan itu Bang, tapi dua Bang. Satu lagi kebohongan publik Bang.
orang yang berbohong dia bilang tidak pernah berkomunikasi tapi dia ternyata pernah kan berbohong Bang, dan dia menyatakan itu di publik gitu. Dia seorang pejabat pimpinan KPK gitu yang mengedepankan integritas, kejujuran, berani hebat, katanya jujur berani hebat, berani jujur hebat, tapi kenyataannya dia berdusta gitu Bang. Loh tapi kan bukannya udah sering gitu. Nah. Wah, gue mati kutu kan. Iya lanjutkan. Artinya kira-kira begitu Bang. Artinya ini kita ngasih saran juga ke Dewas gitu. Jadi jangan cuma pokok materialnya saja, bahwa dia telah melakukan kebohongan publik di muka umum gitu. Itu jelas sekali gitu. Dan itu tidak layak, tidak pantas gitu. Itu dilakukan oleh pimpinan KPK gitu. Itu yang kedua Bang. Terus yang ketiga tadi penerawangan. Saya bukan cenayang Bang gitu. Tapi yang pasti gini, kasus memang IPK itu kan tidak hanya serta-merta milik KPK sendiri kira-kira begitu. Banyak faktor yang lain. Bahkan kita di Satgasus kan banyak mengupas IPK itu dari mana saja. Salah satunya bisnis gitu. Tapi jangan lupa Bang, kepercayaan trust terhadap bisnis adalah lagi-lagi adalah penegakan hukum. Banyak perusahaan mau berinvest dan masuk ke Indonesia dengan syarat tadi dia mengeluarkan uang yang jelas peruntukannya gitu. Kasus terbaru SAP yang kemarin itu menunjukkan kan Bang, bahwa di luar tidak ada tuh hengki-pengki, gratifikasi, tidak ada celah untuk itu. Tapi di Indonesia ada, dan di sana sudah dihukum SAP itu. Artinya tidak ada. Jadi kepercayaan publik, kepercayaan pebisnis itu mau masuk ke Indonesia kalau gitu ada penegakan hukum, kejujuran bersih itu terjadi di Indonesia. Gitu. Tapi sekarang gitu, rasa-rasanya jauh panggang dari api itu jauh sekali gitu. Apalagi ditambah lagi lembaga gitu yang dipercaya gitu, yang dilahirkan untuk memberantas korupsi justru terlibat korupsi kan gitu Bang. Ini rasa-rasanya tidak mungkin stagnan untuk bertahan saja gitu, kira-kira susah gitu loh. Jadi naik nggak mungkin ini? Nggak mungkin lah Bang. Waduh. Ini kalau sampai naik ini ada sesuatu ada pengkondisian jangan-jangan. Tapi kalau fakta-fakta di sana gitu, bahkan kan salah satunya demokrasi juga termasuk dihitung kan. Ada menjadi bagian dari survei gitu. Dan itu pun turun sudah kita lihat gitu. Jadi rasa-rasanya sih itu tidak mungkin. Nah untuk detail-detailnya apa isi IPK mungkin Aul lebih paham tuh Bang. Karena dia pernah ngededel satu-satu tuh gitu. Masalah IPK itu. Tapi sebelum bicara itu ya, saya barangkali perlu sampaikan juga ke kawan-kawan pemirsa bahwa rekan kita ini di depan, ini dua-duanya sekjen wadah pegawai KPK. Dahsyat, luar biasa. Dan mereka ini yang punya tanggung jawab untuk mengikuti proses terkait dengan masalah penegakan etik di KPK. Wow, dahsyat. Orang-orang penting sebenarnya. Ngikut ketuanya sebenarnya. Sekjennya yang hebat biasanya. Aul dan dua-duanya. Saya coba pengganti Pak. Dan yang menarik begini, sebelum nanti bicara terkait dengan IPK yang Aul akan tambahkan, saya ingin memberikan saya ingin meminta ada pandangan ya. Terkait dengan masalah pelanggaran etik berat yang terjadi di KPK beberapa kali belakangan ini. Bahkan kalau kita lihat proses pimpinan KPK pun yang katanya sedang berjalan ini kok nggak terdengar lagi sudah 1 minggu terakhir ini gitu kan. 2 pimpinan KPK. Dan kasus terkait dengan rutan KPK 93 orang yang kalau kita lihat pimpinan KPK berdalih itu kan terjadi dari 2018, padahal ternyata 2018 ada yang pernah terima 300.000 kalau nggak salah pengawal tahanan. Itu terima 300.000 mungkin untuk beli makanan barangkali ya. Itu dipecat. Gimana yang jutaan, bagaimana yang ratusan juta atau miliar. Ini kan masalahnya sangat serius. Dan sampai sekarang kita belum pernah mendengar dari pimpinan atau insan di KPK siapapun yang mestinya bertanggung jawab pimpinan lah ya dan Dewan Pengawas. Ini belum ada yang terdengar mereka melaporkan terkait dengan perbuatan itu sebagai tindak pidana. Betul. Padahal itu kewajiban. Pandangannya Aulia dan Farid gimana soal itu? Oke. Ya, memang rumit Bang kalau kita bicara KPK hari ini Bang ya. Semua masalah ada di sana. Jadi saya hampir kehabisan kata-kata Bang. Iya. Jadi kalau kita melihat kasus etik yang ada di KPK sekarang yang ditangani oleh Dewas. Iya. Saya memang saya sampaikan ini Dewas mulai kelihatan berani setelah Firly ditetapkan menjadi tersangka. Ya. Sebelumnya kan sama sekali Dewas berusaha
berusaha sedapat mungkin mengamankan pimpinan KPK. Kita lihat kasus Yohanis Tanak, kita lihat kasus Lili sebelumnya, dan Dewas pun berani menyidangkan Firly itu setelah status Firly tersangka di Polda Metro. Nah, terkait dengan pegawai KPK, ya pegawai kan ngikut atasannya, Bang. Atasannya berintegritas, ngikut ke bawah. Atasannya buruk, ikut buruk ke bawah. Makanya kita lihat sekarang KPK itu benar-benar hancur dari kepala sampai ekor gitu, Bang. Dari kepala, tengahnya, ekornya rusak semua. Busuk dari kepala emang ya. Busuk dari kepala. Nah, kita kembali lagi nih, Bang. Saya tadi baru terpikiran soal OTT tadi. Sebenarnya KPK pernah melakukan OTT ketika itu tidak ada penyelenggara negaranya. 1 kali 24 jam itu langsung dilimpah ke penegak hukum lain. Iya. Saya teringat tuh. Nah, itu kan kalau ini agak menarik ini yang sekali ini yang Sidoarjo ini udah lebih dari 1 kali 24 jam diumumkan, tadi cuma dipamerkan 1 orang yang kalau nggak salah namanya siapa, SW atau siapa tuh inisialnya, cuma 1 orang yang ditahan akhirnya, sisanya dilepas dan dia bukan PN. Ini saya khawatir nih, Bang, kalau kayak gini ini ada upaya untuk mengamankan perkara. Karena kenapa? Secara kewenangan KPK tidak berwenang. Iya. Orang yang ditahan itu bisa melakukan pra-peradilan sehingga dia bisa lepas nanti. Karena bukan kewenangan KPK. Kecuali KPK sekarang sedang mencari atasannya atau berupaya untuk menangkap atasannya yang saat ini belum ketemu, yang merupakan penyelenggara negara. Kecuali perbuatan bersama-sama. Tapi kalau perbuatan nggak bersama-sama nggak boleh juga seharusnya. Nah, kan? saya tadi tidak clear mendengar apakah pasal 12F yang disangkakan kepada tersangka tadi itu ada junto 55 atau 56-nya. Nah, jadi ini menarik kasus ini kan, ini harus kita kawal, Bang, karena kalau hal ini terjadi di KPK, saya khawatir, Bang, ini kasus ini menjadi mainan dan diperdagangkan seperti kasus-kasus yang kasus Firly lah kita lihat. Nah, terus saya satu lagi terkait dengan IPK, Bang, Indeks Persepsi Korupsi. Saya entah kenapa selalu setuju dengan Farid, Bang. Memang beliau ini memang idola saya, Bang. Karena memang saya melihat 1 tahun terakhir ini dari tahun 2000 sepanjang tahun 2023 ini tidak ada aspek yang membuat kita yakin IPK akan naik, Bang. Ini KPK hancur-hancuran, penegakan hukum hancur. Ya, ini apa ya? Ini 34 dari 100 posisi kita tahun lalu. 34 dari 100. Itu kalau kita kuliah tuh udah jelas nggak lulus, Bang. Itu fail itu. Di bawah 50. Nah, sekarang mau gimana lagi kita berharap? Kalau saya sih masih berharap sih tetap stagnan, Bang. Berharap seburuk-buruknya saya berharap ini stagnan di 34. Karena kalau tidak, berarti ini ada defisit IPK selama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, Bang. Oh iya, betul. Karena 2014 Pak Jokowi jadi presiden, IPK kita 34 ya. Sempat naik di periode pertama sampai 40. Lalu turun dari 2019 sampai tahun lalu itu ke 34. Nah, kalau ini turun lagi dari 34 berarti ada defisit, Bang. Itu kita mau ngomong apa kita gitu loh, Bang. Dan surveinya kan dilakukan pada saat tahun 2023 kan, di mana kasus terkait dengan pimpinan KPK banyak. Betul. Dan pimpinan KPK Firly menjadi tersangka kan nggak tiba-tiba, itu ada proses panjang itu. Dan saya kira proses itu pasti didengar oleh orang-orang yang disurvei gitu. Jadi kalau melihat situasi itu, waduh, saya kok ragu kalau stagnan ya, saya khawatir turun itu. Tapi terlepas dari itu semualah, kita tidak terus meratapi apa yang telah terjadi. Tapi kita mesti berpikir ke depan. Tentunya segala sesuatu yang buruk mesti ada perubahan menjadi lebih baik, kan begitu. Situasi KPK seperti sekarang ini kan problemnya complicated lah dari segala aspek. Tapi kita perlu optimis. Kenapa? Karena di hadapan kita ada konsultan SDM-nya KPK, Farid. Kira-kira, Rid, ke depan untuk membuat KPK menjadi lebih baik, apa yang harus dilakukan? Nah, itu. Berat ya, Rid, ya jawabnya. Susah benar ini. Enggak, kalau konsultan harus berbayar, Bang. Oh gitu, iya. Fair enggak di forum ini? Iya. Karena kan KPK dapat gratis dari Farid. Iya nggak, Rid? Farid menyumbang pemikirannya kali ini. Gimana, Rid? Tagihan kita nyusul. Oke, Bang.
dulu Bang gitu, kalau kita bicara soal KPK gitu, lembaga independen tidak lepas dari sejarah Bang ya gitu. KPK dulu kan didirikan gitu, berbicara soal independen. KPK didorong untuk menjadi PNS itu bukan tahun 2019 saja, tapi di tahun 2005 saat itu juga didorong ke sana gitu. Jadi bagaimana KPK juga kan KPK ini lembaga satu-satunya lembaga negara gitu yang non PNS tapi digaji dari APBN kira-kira gitu. Ini makhluk yang tanda kutip gitu, makhluk organisasi yang agak berbeda sekali gitu dibandingkan yang lainnya. Jadi gaji APBN tapi tidak menginduk ke aturan ASN gitu. Dan itu diperjuangkan sejak tahun 2005 di mana bersepakat waktu itu di antara konsultan, pimpinan dan beberapa saat itu yang KPK masih sedikit ya tahun 2005 itu orang-orangnya bahwa kita ini harus independen. Dulu dites lah PP itu ada tim interdep kalau tidak salah namanya dari 7 kementerian dan lembaga. Mereka juga mendorong KPK ini ASN tapi kita membuat beberapa kajian singkat gitu. Kenapa kasih KPK itu harus keluar dari sistem yang ada di PNS atau di ASN sekarang ya. Dan akhirnya terbitlah waktu itu PP 63 tahun 2005 Bang. Nah itu menjadi cikal bakal gitu. KPK itu punya kebebasan tersendiri untuk mengatur SDM-nya kira-kira begitu. Jadi dia tidak mengikut ke peraturan PNS gitu. Semuanya Bang, termasuk dari rekrutmen. Dan menariknya tadi, rekrutmen di KPK itu tidak mengedepankan, memang di PP 63 disebutkan bahwa pegawai KPK direkrut berdasarkan keahliannya, kurang lebih begitu. Tapi yang dikedepankan di KPK itu adalah soft skill-nya atau soft competencies. Dalam arti apa? Kalau hard competencies, orang ini dikasih pelatihan gitu, dicemplungin kira-kira belajar, dia bisa lah orang itu. Hard skill Bang ya. Tapi kalau soft competencies gitu, kita bagi tuh. Ada beberapa, ada core competencies, primary competencies dan secondary competencies. Nah, kompetensi yang core gitu, yang utama itu ada 5 dulu. Saya lupa, tidak ingat. Tapi salah satunya adalah integritas gitu. Integritas gitu. Terus ada persistensi gitu. Jadi kalau nggak berintegritas mesti dipecat Pak ya? Pecat Bang. Jadi dulu KPK itu nilai 1 itu bukan tidak baik Bang. Jadi integritas, saya ingat, integritas itu ada 4 level. Cuma ada 4 level. Level 1-nya saja itu sudah orang baik kira-kira begitu. Dan itu kalau tidak salah syaratnya minimal 3. Jadi ya, jadi ada misalkan rekrutmen ya kita tes dengan alat ukur yang dimiliki oleh konsultan Bang ya gitu. Mengukur kalau kurang dari itu kan misalkan ada 4 kompetensi nih. Ya ada 5 kompetensi core gitu. Ditambah yang lain-lainnya. Misalkan untuk core kompetensi ini nggak boleh kurang 1 pun nggak boleh Bang. Jadi ada 5 ini harus memenuhi standar minimal 5 ini ada misalnya 3 2 2 2 2 gitu. Ya semua harus 3 2 2 2, nggak boleh ada yang walaupun ada yang 1 4 gitu. Bahkan jangan 1. Ini 4 kompetensi melebihi dari standar minimal. Tapi ada 1 kompetensi itu di bawah minimal. Untuk core kompetensi nggak ada ampun. Dia nggak akan kita rekrut. Jadi sebegitunya gitu kita menjaga itu. Dan satu lagi yang prinsip dipakai oleh KPK zaman dulu, lebih baik kita tidak dapat pegawai dibandingkan kita dapat tapi tidak memenuhi syarat kira-kira begitu. Atau diturunkan grade-nya. Nah ini menarik ketika KPK 2019 itu dijadikan ASN gitu. Saya bukan menjelekan PNS atau ASN Bang ya, tapi ya mohon maaf gitu dengan segala PNS ini di bawah kontrolnya dari pemerintah pusat kan Bang, gitu, eksekutif gitu, BKN gitu. Pada akhirnya dulu KPK kayak misalkan nih, Abang nih dianggap kan katakanlah ini kita disebutnya suka ngelawan sama pimpinan gitu segala macam gitu. Tapi kalau kita berbicara soal kebenaran gitu, senekat-nekatnya Abang menangani sebuah kasus, misalkan pimpinan mencoba intervensi, jangan lu tanganin kasus ini misalkan. Bang Novel nggak boleh, Vel lu nggak boleh begini. Oke. Tapi Abang tertangkap. Sesebel-sebelnya pimpinan nggak bisa Bang. Abang itu digeser ke direktorat lain nggak bisa. Aul digeser nih dari lidik nih. Ini gara-gara Aul nih kebongkar semua gitu. Aul pindahinnya ke biro umum, nggak bisa Bang. Nggak bisa. Kalau PNS bisa ya? Kalau PNS bisa Bang. Itu jadi dulu kita di KPK itu memberikan kewenangan terbesar kepada pegawainya. Kenapa? Kita menyadari bahwa sama dengan kementerian sebenarnya. Di KPK pimpinan 4 tahun silih berganti Bang. Tapi yang menjaga marwah KPK, yang menjaga organisasi KPK adalah pegawai itu yang di dalam. Artinya yang diharapkan adalah ketika pimpinan masuk ke dalam, bukan pimpinan yang memberi warna, tapi pegawai KPK yang memberikan warna kepada pimpinan. Kira-kira begitu. Iya, menarik sekali nih. Jangan banyak-banyak deh, itu nanti Bang. Terlalu tuntas nanti biar nanti tagihannya mahal Bang. tapi begini, dari beberapa hal yang disampaikan sama Farid tadi, intinya masalah independensi itu menjadi poin penting. Yang kedua masalah etik
Betul Bang. Masalah integritas itu menjadi hal yang paling penting. Dan kalau itu nggak ditegakkan, maka kita nggak mungkin bisa berharap KPK menjadi kuat. Betul Bang. Karena dengan kondisi penanganan perkara, intervensi segala macam, belum lagi kalau yang bersangkutan punya niat jahat, tentunya itu akan menjadi rumit. Ya, dengan kondisi ini semoga KPK kemudian mau diperbaiki, berubah menjadi lebih baik, dan kemudian menjadi harapan untuk memberantas korupsi. Jangan sampai kemudian banyak lagi atau terjadi lagi penanganan perkara yang tidak logis gitu, atau penanganan perkara yang menimbulkan kecurigaan gitu. Walaupun biasanya kalau kecurigaan itu benar terjadi biasanya, karena kan kita punya ukuran kan. Tapi terlepas dari itu semua, kita doakan semoga ke depan benar-benar ada perbaikan. Walaupun tentunya kita sadar bahwa kondisi sekarang pasti akan berdampak dan itu akan merugikan kita semua. Oke Bang. Sebelum itu Bang. Oke. Apa? Tadi Abang sudah tanya ke kita, berapa kira-kira IPK. Nah sekarang saya balik tanya ke Bang, perkiraan Abang bagaimana? Kalau perkiraan saya pasti turun lah. Turunnya berapa Bang? Turunnya barangkali kalau diturunkan 2 mungkin agak sungkan yang disurvei waktu itu, karena sudah pernah turun 4 kan. Jadi perkiraan saya turun 1. Turun 1. Oke Bang. Ya semoga ke depan menjadi lebih baik lah. Oke. Kita nggak taruhan ini kan Bang? Enggak. Dan itu kondisi yang betul-betul kita sesali dan kita tentunya tetap ingin bersemangat, tetap ingin meletakkan harapan setinggi-tingginya agar Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih Aulia dan Farid. Terima kasih Bang. Semoga sukses semuanya. Amin insyaallah. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.